Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk kepada makalah ke-9. Al-maqalah at-tasi'ah. Makalah ke-9 di sini. Katakan qala Jibril alaihi salam, ini adalah malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, isma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah sekehendakmu. Fa innaka maitun, maka sesungguhnya nanti kamu akan menjadi mayat. Ini yang pertama. Jadi kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW memberi nasihat, hidup semaumu, sesungguhnya kamu akan mati. Jadi sebenarnya di sini adalah mengandung pemahaman yang orang itu harusnya dalam hidup itu tahu bahwa sebenarnya hidup itu tidak boleh semau-maunya, gitu maksudnya. Ya, jadi nggak boleh semau-maunya. Orang itu hidup karena ya dia diberi kehidupan oleh Allah. Lalu kenapa dan bagaimana pada saat Allah memberi kehidupan ini, Allah memberitahu kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup manusia itu adalah untuk ibadah. Ibadah ini ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Ada yang sudah ada ketentuannya dan ada yang kemudian ketentuannya itu secara umum. Dalam makna lain, ada yang kemudian ibadah ini adalah keterkaitan manusia dengan syariat Allah semuanya. Nilainya bisa menjadi ibadah. Gitu. Tapi yang dimaksud dengan makna ibadah secara khas adalah interaksi atau hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Jadi pada saat manusia itu berbuat dan berkaitan dengan gerizatut tadayunnya, dia menghamba kepada Allah, dia kemudian pada saat itu merasa taqarrub kepada Allah dalam menjalankan perbuatan yang penyembahan itu awalnya diharamkan tetapi kemudian diperintahkan, makanya hukum asal ibadah itu adalah haram asalnya, tapi karena ada perintah maka ini menjadi satu yang harus mengikuti perintah. Sholat kita, sholat subuh, walaupun mungkin kita dalam keadaan segar bugar, tapi nggak boleh nambahin rakaat. Boleh nambahin rakaat subuh menjadi 6 rakaat? Nggak boleh. Tapi ketentuan sholat subuh 2 rakaat. Nah, rakaat-rakaatnya pun ya bagaimana? Ya begitu. Dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah ya melalui
Ya tentu wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah begitu adanya tauqifiyah. Nah, ibadah yang lain itu adalah pada saat seseorang menjalani kehidupan ini sesuai syariat. Ini gresek nih. Menjalani kehidupan ini sesuai syariat. Nah, saat dia menjalani kehidupan ini sesuai syariat, gak bisa itu ya, saat dia menjalani kehidupan ini sesuai syariat, hakikatnya dia ibadah ya, hakikatnya dia itu sedang dalam menjalani ibadah. Makanya ada dalam perbuatan manusia seperti yang kita pahami ya, ada yang disebut dengan amal sahih, bukan amal soleh ya, amal soleh juga, tapi istilahnya itu adalah amal sahih ya. Amal sahih. Kayaknya ini habis ini, Bu. Ya. Apa amal sahih itu? Tadi kita sudah pernah bahas, perbuatan tadi berdasarkan pemikiran manusia. Jadi bukan cuma emosi, tapi berdasarkan memang dipikirkan apakah perbuatan ini ya sesuai tidak dengan syariat, sesuai enggak dengan perintah Allah, intinya begitu. Menjauhi larangan Allah atau mungkin malah mendekati atau melanggar larangan Allah, tidak boleh. Jadi pemikiran yang harus ada pada manusia saat dia memenuhi apa itu? Muyulnya, kecenderungan dalam dirinya. Ada dalam dirinya ini apa? Pemahaman tentang kehidupan ini. Nah, inilah yang kemudian harus ada dalam perbuatan manusia. Saat mengerjakannya, dia sadar ini tadi perintah Allah dan senantiasa diawasi oleh Allah. Makanya dia di situ ada idrok silah billah, kesadaran hubungannya dengan Allah. Dan yang terakhir syaratnya yaitu diraih nilainya, diraih kimahnya. Jadi kimahnya itu didapati. Kalau perbuatan tadi sesuai syariat, sudah alhamdulillah, mengerjakannya sadar ini perintah Allah atau ini menjauhi larangan Allah, dan terus menyadari tentang interaksi kesadaran manusia dengan Allah tadi, dan berikutnya apa? Kimahnya diraih. Belajar nih, nilainya apa? Kimah yang diraih harus paham. Iya tak? Karena ini memasukkan pemahaman, memasukkan ilmu, gitu ya. Ini yang harus terjadi. Kalau perbuatan tadi bukan berkaitan dengan kimah yang dimaksud dengan ibadah secara mahdhah, yaitu apa? Gharizatu tadayun, yang kemudian kimahnya itu adalah taqarrub kepada Allah, maka dia tetap bernilai ibadah selama perbuatan tadi meraih kimah-kimah yang lain, bernilai pahala. Kalau dia misal kimahnya jelas, yang memang perbuatan itu untuk apa? Kimah madiyah, orang berdagang, orang makan, minum, itu kimahnya madiyah, makanya makan yang benar, minum yang benar, ya kan? Mencari harta yang benar. Nah, didapat di situ. Tahu barang misalnya beli Rp1.000, kok dia jual Rp500, rugi. Ya dia harus jual misalnya 1.200 atau ada keuntungan gitu. Atau dia punya strategi, satu sisi dijual 1.500, ya kan, misalnya di lain pihak misalnya dia jual Rp700, agar apa? Agar cepat habis misalnya. Tapi dalam seluruh perdagangan tadi dia mencari keuntungan. Ini ibadah juga. Kalian misalnya mencuci pakaian, itu ibadah, nilai ibadah, ada nilai pahalanya di situ. Kalau bagaimana? Ini mencuci, menghilangkan hadas karena perintah Allah, nyucinya betul, dibersihkan misalnya di situ. Pakaiannya sampai bersih, ya kan? Tidak main-main misalnya di situ, coba sekedar kena air, sudah selesai. Bukan cuma sekedar misalnya kembali suci pakaian itu, bukan gitu, tapi betul dibersihkan dari najis, dari kotoran atau dari hal-hal lain, misalnya pakaian kita.
Selama mengerjakannya, ya kan tadi tahu ini menjalani perintah Allah juga sama. Jadi pada saat misalnya seorang santri misalnya dia mencuci pakaiannya, ya dia pada saat itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Ini mana Nabila mana nih? Izin. Oh, gitu. Bernilai ibadah, gitu. Paham nggak di sini? Setelah saya nyuci, lalu kemudian dia apa namanya? Murojaah, ya kan? Lalu kemudian dia membaca Al-Quran, lalu dia kemudian misalnya menghafal. Nilai ini jadi nilai ibadah. Jadi nggak bisa semaunya. Makanya kata Jibril alaihissalam di sini dikatakan, ya. Jibril alaihissalam mengatakan di sini bagaimana? Isma syi'ta, hiduplah semau kamu, ya kan? Wahai Muhammad, fa innaka maitun. Kenapa mayit? Nanti maksudnya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Fa innaka, maka bukan di situ. Li anna akhiral hayy, dikarenakan akhir dari kehidupan itu adalah maitun, kematian. Jadi orang-orang itu akan pasti mati. Nah, ini yang kemudian ada. Ini yang pertama dari nasihat Jibril alaihissalam. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta, ya kan? Fa innaka mufariquha. Wa ahbib, dan silahkan kamu mencintai siapapun, man syi'ta. Bukan min di situ, man syi'ta. Jadi siapa saja yang kamu mau engkau cintai, fa innaka mufariquha, dikarenakan kamu nanti akan terpisah. Bagaimana pisah di sini? Ai mufariqun man syi'ta bil maut. Nah, kembali tadi. Jadi ini berkaitan dengan yang pertama. Kita boleh saja mencintai siapapun, tapi nanti kita akan berpisah di dunia ini. Bahkan nanti di akhirat kita akan sendirian. Ya, surat Abasa ayat berapa? Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Ayat berapa? Ayat 30-an. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tafirul mar'u min akhi. Ya. Gimana? Yauma tafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Itu ayatnya, ya. Seseorang di hari itu, di hari kiamat, dia itu akan pergi, akan terpisah dengan saudaranya, dengan sahabatnya. Bahkan dia itu terpisah dengan ibu dan bapaknya, terpisah dengan istri atau suami dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Setiap orang pada saat itu, ya kan, bagaimana? Sibuk dengan urusannya sendiri, karena menghadapi hisab dari Allah. Ini di akhirat. Di dunia pun juga akan apa? Akan terpisah. Orang itu mati, dia akan mati dia. Gitu. Pasti mati. Nggak ada kemudian seorang itu tidak pernah bisa mati. Jadi kalau kita ini mencintai sesuatu, jangan melanggar syariat, gitu maksudnya. Biasa saja. Kalau kita betul-betul cinta, ya enggak apa-apa. Tapi gara-gara cinta, gara-gara senang, gara-gara kita ini misalnya sayang kepada orang tua kita, ya kan? Saat orang tua misalnya menyuruh sesuatu yang diharamkan, kita kerjakan juga, ya nggak boleh nih. Tetapi kalau misalnya disuruh untuk taat, wajib untuk kita mentaati. Disuruh untuk ibadah, disuruh untuk ngaji, disuruh untuk misalnya di sini ya belajar yang benar. Kenapa? Karena itu perintah orang tua. Kawan kita ikut-ikutan, dia kemudian tidak melakukan kebaikan, kita ikut karena teman, nggak boleh. Iya dah.
Nanti kita akan dipisahkan oleh kematian. Mau cinta kayak gimana pun, kalau dia misal tidak membawa taat, ya, itu akan rugi bagi kita. Gitu. Nah, apalagi tadi dalam surat Abasa itu ayat berapa? Sekitar ayat 30 ya, 34. Gitu ya? 35. Itu dijelaskan, ya. Nanti di hari kiamat, ya kan, seseorang itu akan terpisah dari saudaranya. Sudah. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya dijelaskan di sini. Nah, lalu wa'mal. Di sini dikatakan wa'mal masyita fa innaka mujziyun bih. Nah, apa di sini? Dan berbuatlah semaumu, maka sesungguhnya engkau akan dibalas dengan perbuatanmu itu. Ya tak? Jadi berbuatlah semaumu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan sesuai dengan perbuatanmu. Makanya dikatakan di sini li'annal ibada majziyun. Nah, majziyun, ya, dikarenakan seorang hamba itu akan mendapat balasan bi'amalihim, dengan perbuatan mereka. Inna khairan, in khairan, sekiranya itu adalah perbuatan baik, fa khairun, wa in syarran, wa in syarra fa syarrun. Ya dah. Jadi perbuatan tadi kalau itu adalah perbuatan baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau perbuatan itu perbuatan buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Gimana ini ayatnya? Surat Al-Zalzalah. Gimana? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan manusia, baik itu kebaikan, sekecil apapun dia akan dibalas. Ya tak? Begitu juga keburukan, kejahatan yang tidak sesuai syariat tadi, ya tak? Nih perbuatan buruknya tadi, nggak sesuai syariat, ngerjainnya nggak ingat Allah, ya tak? Nggak diraih kimahnya. Tahu misalnya tadi mau menolong orang, bukannya nolongin, malah ngapain misalnya? Malah mencuri, malah kemudian melecehkan orang yang ditolong misalnya, malah mencari keuntungan, nolongin orang, tapi dia bukan kimah insaniyah. Dia jadi perbuatan ini apa? Bukan amal sahih. Jadi ada dapat dosa, dia bisa-bisa di situ. Dibalas. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Paham? Jadi tiga itu. Ya. Jadi kita mau hidup semau kita, silahkan. Kamu nggak sholat, kamu nggak puasa, kamu nggak mau menyembah Allah, kamu jadi orang kafir. Tapi Allah katakan, kamu itu nanti mati dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Tapi bukan juga disuruh kafir. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau beriman, dia akan mendapati balasan keimanannya. Apa itu surga? Siapa yang mau kafir, dia akan kembali kepada neraka. Nah, ini mantap kan? Ya, suaranya bagus. Paham? Gitu. Jadi kita harus ingat-ingat terus nih, pelan-pelan ya. Aduh, kadang suka lupa ya, kadang suka aduh gimana, istighfar, minta ampun, tobat, jangan diulangi, ya. Ya, dah. Itu kan gitu belajarnya, ya. Nah, tapi tetap yang dijaga itu adalah kejujuran. Itu dia. Paham? Paham? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Hari ini libur ya? Tapi kalau kajian paginya nggak libur. Sudah suka sering libur kalau lagi nggak pas. Ya.
Ya, kalau nggak ada, cukup ya. Cukup. Ya, mari kalau nggak ada itu sekali lagi. Jadi kata makalah ini dikatakan bahwa ya Muhammad isma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquha. Ya kan? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Itu dia. Ya. Mari kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.